Halo guys, selamat datang di channel gua. Gua di sini ingin membahas mengenai 7 dosa besar yang paling mematikan. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton sequel film atau histori sejarah ataupun anime yang terkait dengan 7 dosa besar. Ya, kita coba bahas ya satu persatu. Apa saja sih 7 dosa besar atau yang bisa kita sebut Seven Deadly Sins? Sebelumnya gue jelasin terlebih dahulu guys. Seven Deadly Sins adalah 7 dosa besar manusia. Setiap manusia memiliki beberapa bagian dari dosa ini. Setiap kombinasi dosa akan menyebabkan hal yang berbeda-beda. Akibatnya juga beda-beda. Seven Sins diwakili oleh demons-nya sendiri-sendiri. Seven Deadly Sins terdapat di berbagai agama. Baik, 7 dosa pokok utama manusia yang ada di dunia ini apa aja? 1. Pride, kesombongan atau superbia. Lalu yang kedua, greed, keserakahan atau avaritia. Lalu yang ketiga, lust atau nafsu seks atau disebut luxuria. Dan yang keempat, envy atau iri hati yang disebut invidia. Lalu gluttony atau kerakusan atau disebut gula atau gulia. Dan yang keenam, sloth, kemalasan, bisa disebut acedia. Dan yang ketujuh, wrath or anger atau kemarahan yang disebut ira. Baik, kita coba bahas satu persatu dari dosa besar yang paling mematikan. Yang pertama adalah pride. Dalam bahasa Latin, kata pride berasal dari Lucifer yang berarti pembawa cahaya. Dari lux, lucis, cahaya, dan vere, membawa. Adalah sebuah nama untuk bintang fajar, planet Venus ketika muncul pada dini hari. Lucifer sebelumnya adalah seorang malaikat atas. Dia diberi kekuasaan melebihi malaikat lain. Namun, hal ini membuat diri Lucifer diisi dengan kesombongan. Ia merasa sama seperti Tuhan, ia memiliki apa yang Tuhan bisa, namun sebenarnya dia tidak sehebat itu. Pada saat menantang Tuhan, Tuhan pun murka dan membuangnya dari surga. Sehingga Lucifer disebut the fallen angel. Nah, sombongan inilah yang akhirnya Lucifer didapuk menjadi penanggung jawab untuk menyebarkan dosa ini. Selanjutnya, yang kedua, greed atau iblis Mammon. Mammon adalah iblis keserakahan, kekayaan, dan ketidakadilan. Orang-orang yang menyembah Mammon kebanyakan adalah orang yang serakah akan uang dan suka memperbudak orang lain. Diperlihatkan Mammon sedang menahan uang atau harta di pangkuannya memiliki arti bahwa ia adalah seorang yang kikir dan menginjak kepala seseorang yang diartikan bahwa ia tidak segan menginjak orang lain untuk hartanya. Bisa teman-teman lihat ya di gambarnya. Dan yang ketiga, lust dengan iblis Asmodeus. Asmodeus adalah setan nafsu dan karena itu bertanggung jawab untuk memutar hasrat seksual orang. Dikatakan bahwa orang yang jatuh ke acara Asmodeus akan dihukum selamanya di neraka tingkat kedua. Dia membawa 72 pasukan setan di bawah komandonya. Dia adalah salah satu raja neraka di bawah Lucifer. Dia digambarkan muncul dengan 3 kepala. Yang pertama adalah seperti banteng, yang kedua seperti laki-laki dengan mahkota, dan yang ketiga seperti domba jantan. Dia memiliki ekor ular dan dari mulutnya mengeluarkan api. Selain itu, ia duduk di atas sebuah neraka naga, memegang tombak. Dan yang keempat, envy dengan iblis Leviathan. Leviathan adalah salah satu 7 pangeran dari neraka dan pintu neraka ada di mulutnya, atau Hellmouth. Leviathan identik dengan raksasa laut besar. Leviathan adalah salah satu setan yang dikatakan untuk menggoda manusia dalam melakukan penghujatan. Penghujatan ini bisa diartikan karena rasa dendam yang timbul karena iri atau dengki dengan sesuatu hal. Leviathan juga digambarkan sangat suka menyerang kapal yang membawa emas, sebab Leviathan tidak bisa melihat sesuatu yang dimiliki orang lain sama baiknya atau lebih baik dari miliknya sendiri. Next, yang kelima, gluttony dengan iblis Beelzebub. Beelzebub adalah nama dari salah satu dari 7 raja neraka dan digambarkan sebagai dewa lalat. Dia mengajak seseorang untuk makan banyak, mahal, rakus, dan pilih-pilih makanan. Dosa ini memang kelihatan kecil karena hanya masalah makanan.
tetapi menjadi dosa yang besar. Ternyata karena jika kita terjebak ke dalam dosa ini, kita ada dibuang ke neraka tingkat pertama, di mana tangan kita akan lurus kaku dan di depan kita akan ada meja panjang dengan berbagai macam makanan yang nikmat. Kita hanya bisa melihat tanpa bisa memakan sedikit pun. Bayang gak sih penderitaannya? Selanjutnya yang keenam, Slut. Dengan iblis Belphegor. Belphegor digambarkan dalam model berbeda. Pertama sebagai seorang wanita muda yang cantik ketika di dunia, atau sebagai iblis berjenggot mengerikan dengan tanduk dan kuku yang tajam. Dia sering dikatakan juga sebagai iblis kekayaan yang didapat dekat licik. Dia mendorong seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah dan jika perlu dengan menipu. Sebagai contoh adalah korupsi. Nah, bisa dilihat, setelah kaya, maka waktunya untuk bermalas-malasan tanpa bekerja. Belphegor biasanya disembah oleh orang yang ingin mendapatkan harta dengan cara yang gampang. Kalau di Indonesia bisa disebut pesugihan. Tapi biasanya Belphegor akan meminta upeti, yakni anak pertama sang penyembah, atau upeti jiwa sang penyembah saat dia meninggal. Orang tersebut akan menjadi budak Belphegor di neraka di mana dia berkuasa. Serem gak sih guys? Yang ketujuh, Wrath dengan iblis Amon atau Satan. Ya, dia adalah perwujudan dari antagonisme yang berasal dari agama-agama Abrahamik. Dia memunculkan kemarahan yang akhirnya bersifat destruktif dan menimbulkan dosa. Contoh dari akibat dari dosa ini adalah membunuh. Bisa juga membunuh orang lain buat pemujaan ya guys. Namun yang paling berat dari dosa ini adalah bunuh diri. Wrath adalah penguasa neraka yang keenam. Orang-orang yang masuk ke sana akan mati berulang-ulang kali, sehingga akhir zaman mereka akan merasakan penderitaan saat mati hingga habis. Sadis gak sih guys? Ya, itu saja yang dapat gue share ke teman-teman. Mungkin kita bisa ada referensi yang dari teman-teman ingin sampaikan, bisa share di kolom komen ya guys. Jangan lupa subscribe biar konten ini makin berkembang. Thank you.